Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi. Summa khusun musannaf al-kitab Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin bin Ahmad bin Muhammad bin Zainuddin Al-Bari. Summa jami'i masyayikhina wa syayikhina Ki Haji Muhammad Habib Syamari rahimahullah. Wa Syaikhul Malik bin Isa wa Syaikhul Fatimah Ahmad wa Syekh Samin bin Siri rahimahullah. Summa jami'i abaina wa ummahatina wa syayikhina wa sayyidina istiqaina. Summa jami'i muslimin wa muslimat wa mu'minin wa ila alihi wa sahbihi. Nafa'ana bihim wa bihim wa radihim syaikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan beriktikad dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujudnya kecuali Allah. Allah yang wajib adanya dan muhal tidak adanya. Allah yang sudah menciptakan 7 langit, 7 bumi dan seisinya. Dan Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan beriktikad dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang merdeka, bangsa Arab, anak cucu Nabi Adam. Ayahnya Nabi Muhammad Kiai Abdullah, ibunya Nabi Muhammad Nyai Siti Aminah, kakeknya Nabi Muhammad Kiai Abdul Muthalib, buyutnya Nabi Muhammad Kiai Hasyim, canggahnya Nabi Muhammad Kiai Abdul Manaf. Diutus Nabi Muhammad kepada semua manusia, jin dan malaikat. Terutus Nabi Muhammad untuk mendatangkan ilmu syariat, thariqat, hakikat, yaitu rukun Islam, iman dan ihsan. Saya ridho dituhani Tuhan Allah. Saya ridho diberi utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ridho diberi agama Islam, agama yang lebih lurus dan benar. Saya ridho diberi tuntunan kitab suci Al-Quran. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah, subutul uluhiyati lillahi ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujudnya kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih dikehendaki oleh Allah untuk melanjutkan kegiatan rutin kita untuk mengisi waktu-waktu bulan Ramadan ini dengan bersama-sama ngaji, niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita semuanya. Shalawat salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang telah berhasil menuntun kita sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beriman kepada Allah tanpa susah payah, tanpa ada halangan. Itu semuanya atas berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja kita lanjutkan. Faslun fi ahkamil wudu'i. Fasal menerangkan tentang hukum-hukumnya wudu. Syurutuhu, yang pertama syarat-syarat sahnya wudu.
Syurutuhu utawi pira-pira syarate wudu. Iku maun banyu mutlakun kang mutlak. Wa zannun lan nyono annahu temen setuhune maun iku mutlakun mutlak. Wa islamun lan islam. Wa tamyizun lan tamyiz. Wa ilmun lan ngerti bi fardiyatihi kelawan fardune wudu. Wa adzamu dzanni lan ora onone nyono. Wa adamu fardhoni fardin lan ora onone nyono fardu naflan ing sunnah. Wa adamu hailin lan ora onone aling-aling. Wala mughayyirin lan ora ono perkara kang ngowahi lil ma'i maring banyu al adwi ing atase anggota. Kawashin kaya dene reget tahta dzufurin ing dalem ngisore kuku. Wa kaza'faron lan kaya dene minyak za'faron parfum. Wa sondalin lan bubukan kayu cendana. Wajar yul ma'i lan ngelekaken banyu alaihi ing atase adwin. Wa dukhulu waktin lan manjinge waktu lida imi hadasin kaduwe wong kang langgeng hadase. Nah, di sini disebutkan syaratnya wudu. Syarat itu adalah hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melaksanakan. Berarti sebelum kita wudu, ini adalah beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu maun mutlak, air mutlak. Jadi ada beberapa tingkatan air. Adab yang pertama adalah maun mutlak. Apa itu maun mutlak? Air suci yang bisa mensucikan. Airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Air apa itu? Yaitu ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Air yang turun dari langit atau yang nyumber dari bumi, yang belum berubah dari sifat aslinya. Air hujan, air sumur, air sungai, air es, apalagi air embun, air danau, sumber mata air, air es mau. 7. Yang masih murni, belum berubah dari sifat aslinya, belum tercampur sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Kalau ada air suci sudah tercampur kopi seumpama, ya airnya tetap suci, tapi nggak bisa dipakai bersuci, nggak bisa pakai wudu, ya buat ngopi. Atau tercampur sesuatu yang punyai bau khas, tercampur sabun atau tercampur parfum yang menyebabkan berubah baunya air atau warnanya atau rasanya. Berarti airnya sudah tidak mutlak lagi, kecuali bau tersebut memang dari asal airnya. Contohnya air rowo kan baunya kayak gitu kan, kayak solar gitu. Air sambaliung, nah, memang baunya begitu, yaitu sah dipakai wudu karena memang asli dari airnya baunya seperti itu. Atau air laut memang asin, bukan karena asinnya dikasih garam. Kalau air tawar kamu kasih garam, nggak bisa dipakai wudu. Tapi kalau air laut sah karena memang asinnya itu asli. Nah, itu yang pertama, air yang dipakai harus air mutlak. Ada air mutlak, ada air suci tapi makruh dipakai bersuci. Contohnya air yang panas karena terkena terik matahari. Biasanya kalau ada pipa yang kena sinar matahari, lepas lama nggak dinyalakan kan, pas nyalakan pertama, panas ya, itu makruh. Sah dipakai tapi makruh karena menyakiti kulit. Ada air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk
bersuci. Nah itu nggak boleh, kalau itu nggak boleh dipakai. Airnya suci tapi sudah dipakai. Seumpama ada air yang kurang dari 2 kolah, kemudian tanganmu kecelupkan di situ. Nah berarti itu namanya air mustakmal. Kalau airnya kurang dari 2 kolah, wudunya harus dikucurkan. Kecuali kalau kita di tempat yang di situ kekurangan air, nah itu boleh wudhu di dalam situ. Cuma pakai bukan mazhab Imam Syafi'i. Saya lupa. Ada satu mazhab yang boleh menggunakan air di wadah yang kurang dari 2 kolah untuk bersuci, itu boleh. Terus yang terakhir, air yang berubah karena tercampur benda lain, tercampur kopi atau tercampur apapun. Yang terakhir, air yang terkena najis, air mutanajis. Nah, jadi air itu ukurannya kan ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu kalau ukuran airnya, ukuran wadahnya kira-kira 60 cm persegi. 60 cm, sini 60 cm, ke atas 60. Kalau itu penuh, berarti disebut air banyak. Kalau kurang dari itu, maka disebut air sedikit. Makanya kalau bikin wadah air tempat kamar mandi yang besar, jangan ngepres 60 cm. Ya tingginya 80 lah kira-kira. Kalau tinggi 1 meter sulit wudhu. Ketinggian. Indonesia kan pendek-pendek orangnya. 80 lah, itu pas. Lebarnya ya, kalau lebarnya bebas. Lebar 10 meter juga nggak apa-apa kalau rumahmu luas. Nah, kalau air sedikit, ya kurang dari 2 kolah, itu kalau terkena najis, itu airnya menjadi najis, walaupun masih bening. Walaupun airnya masih bening. Cuma air biasanya kan masjid-masjid itu pakai kaleng, ya kan? Kaleng itu pasti kurang dari 2 kolah. Kecuali kalau kaleng merah ini ada itu, kalau penuh ada 2 kolah itu. Nah itu ada kalau penuh. Nah kalau kalengnya kecil, apalagi kecipratan air kencing ke situ, kan nggak kelihatan, maka airnya menjadi najis walaupun kelihatannya masih bening, diminum juga masih seger. Atau gayungmu jatuh ke bawah, kan bawah kan pasti najis, terus langsung aku pakai biur, menjadi najis. Tapi kalau air lebih dari 2 kolah, itu kalau terkena najis, selagi airnya nggak berubah warna, bau, dan rasanya, maka airnya masih suci. Itu kalau air lebih dari 2 kolah. Makanya untuk hati-hati, kalau kalengnya itu kecil, ambil airnya dari keran, dicuci, bokangannya dicuci, gayungnya. Atau kalau pengen enak ya dicuci dulu baknya, dipenuhi dulu sebelum buang air. Gayungnya juga kamu sucikan, jadi kamu bisa ngambil dari situ karena sudah yakin kalau itu suci. Itu syarat untuk wudhu. Tadi buang air ya. Wudhu juga sama, wudhu harus air mutlak, maun mutlak, suci dan mensucikan. Yang kedua, wazonnun annahu mutlakun. Kita harus menyangka bahwa itu benar-benar air mutlak. Kalau ragu, nggak boleh. Nah, ini banyunya kayaknya nggak, bisa nggak ya buat wudhu ya? Ragu gitu loh. Jadi ya, tingkatan keyakinan ini ada 5 kalau tidak salah. Yang tertinggi kan yakin. Ilmun. Nah, ilmun itu tahu. Itu suci, sah, yakin, paling yakin ilmun. Yang kedua zonun itu mengira, iyalah sah kayaknya. Nah kira-kira begitu loh. Yang ketiga syak itu 50%. Yang ke bawahnya jahlun, nggak tahu.
Nggak tahu siapa enggak. Yang terakhir wahmun, salah paham, salah sah itu padahal enggak. Nah itu, jadi harus hati-hati. Kalau minimal zon, mengira bahwa itu makanya penting itu. Aku tadi sudah batal belum ya? Nah itu namanya mamang, syak. Kalau kayaknya belum batal, nah itu zon. Kalau bener, kalau ternyata salah berarti wahmun paling bawah. Kalau pengen yakin batal belum ya? Nah garu-garu lah. Nah berarti yakin kan akhirnya, yakin batal. Wa islamun dan Islam itu syarat yang ketiga. Kalau belum masuk Islam wudhu ya berarti bukan wudhu cuci muka. Kalau sudah masuk Islam wudhunya terhitung wudhu. Wa tamyizun dan tamyiz itu sudah ngerti. Anak kecil meskipun belum balik tapi sudah ngerti, sudah bisa membedakan mana baik mana salah, mana benar mana salah, itu tamyiz walaupun belum balik. Wa ilmun bifardiyatihi, dan ngerti bahwa ngerti fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu urutannya wudhu mulai niat sampai basuh kaki. Nah, tahu. Kalau nggak tahu caranya kan dia yang penting basahi aja. Nah, berarti kan belum memenuhi syarat wudhunya. Harus ngerti caranya wudhu, fardunya wudhu. Istilahnya fardunya wudhu, bukan rukunnya wudhu. Kalau fardu. Wa adamu zoni fardin naflan, dan tidak boleh meyakini yang fardu itu dianggap sunnah. Nggak boleh menganggap fardu itu sunnah. Seumpama basuh kaki itu sunnah kok, bukan wajib. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh walaupun kakinya tetap dibasuh. Tapi kalau meyakini itu sunnah, wudhunya nggak sah. Yang fardu harus diyakini fardu. Oh, ini kalau di kitab Sulamut Taufik itu keterangannya keras. Orang yang menganggap fardu itu dibilang sunnah itu termasuk murtad. Sunnah dibilang wajib juga sama. Iya, jadi nggak boleh. Yang wajib ya kita yakini itu wajib, yang sunnah ya kita yakini itu sunnah. Nggak boleh sembarangan. Nggak apa-apa, nggak puasa, apalagi begitu. Kalau nggak puasa aja, tapi harus yakin bahwa puasa itu wajib, gitu loh. Aku dari dulu nggak sholat juga nggak apa-apa sampai sekarang. Lah, menganggap sholat itu nggak masalah, lo jangan begitu. Minimal kita tahu manusia itu harus sholat, walaupun kadang nggak sholat. Ya, Wan. Wa adamu hailin, dan tidak adanya penghalang. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Contohnya ada kotoran. Nanti ada terangannya. Wala mughayyirin lil ma'i alal adwi. Dan tidak boleh ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Contoh di anggota badannya ada najisnya, seumpama. Kan nanti bisa merusak air itu. Ya berarti harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Atau ada tintanya, yang tinta itu kira-kira bisa dihilangkan. Tinta spidol papan tulis kan mudah dihilangkan, itu harus dihilangkan. Kecuali tinta permanen. Itu sulit, biar kamu gosok setengah jam tetap itu nggak apa-apa. Cat tembok itu harus dihilangkan. Kalau cat tembok, soalnya benar-benar nutup dia. Itu kan sulit dihilangkan. Kalau sulit nggak usah. Ya tetap diusahakan digosok, tapi kalau kira-kira udah usahanya sudah maksimal, nggak apa-apa. Tapi kalau cat itu harus hati-hati memang. Cat tembok, apalagi cat kayu itu sulitnya. Harus pakai bensin kan, oli. Nah itu kita usahakan bersih pokoknya. Kalau sudah usaha, pokoknya maksimal usahanya
masih ada hitam-hitam sedikit nggak apa-apa. Yang penting, tapi kalau sebelumnya hati-hati. Maksudnya ya jangan sampai terlalu kotor lah. Tapi kalau mekanik gimana lagi ya? Ada sarung tangannya nggak, Pan? Wah, ada, aman berarti. Pakai sarung tangan. Di bawah kuku, ya kan? Wakazafaroni wasundulin, seperti apa namanya tadi? Minyak parfum. Kan parfuman bisa merusak air. Airnya jadi berubah. Parfumnya dihilangkan dulu. Semua di wajahnya ada apa namanya? Make up. Ya, make up kan. Nah, itu harus dibersihkan dulu kalau wudhu. Karena itu menghalangi atau merubah sifatnya air. Kemudian ini khusus. Satu yang terakhir ini syarat khusus. Harus masuk waktu sholat bagi orang yang daimil hadas. Daimil hadas ini orang yang enggak sulit menghindari hadas. Seumpama ada orang perempuan yang istihadah. Istihadah itu kan haid itu kan maksimal 15 hari. Haid. Selama haid perempuan enggak wajib sholat. Tapi kalau sudah 15 hari, hari ke-16 masih haid. Berarti hari ke-16 itu bukan haid. Itu namanya istihadah. Ketika istihadah itu sudah wajib sholat, walaupun masih keluar darah. Kan keluar darah kan nggak bisa diempet kayak air kencing. Biar sholat ya. Nah, maka dari itu kalau bagi orang yang seperti ini, wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Sama belum adzan zuhur dia wudhu, terus adzan mau sholat harus wudhu lagi. Jadi wudhunya harus sudah masuk waktu. Wudhu langsung segera sholat. Sama maghrib kan, maghrib wudhu, sholat maghrib. Setelah sampai isya belum batal. Nanti isya adzan wudhu lagi. Atau orang yang beser, ada kan orang biasanya habis kena prostat itu sulit nahan air kencing, sulit, ditahan sekuat tenaga tetap keluar. Ada itu. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan ya. Nah itu sampai pakai pempes. Nah itu ya wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Itu syarat khusus. Kalau kita boleh aja sebelum adzan wudhu, nanti 5 kali waktu sholat, walaupun nggak batal nggak wudhu nggak apa-apa. Tapi kan kemarin kita sudah ngaji tentang keutamaan wudhu. Setiap waktu sholat alangkah baiknya kita wudhu. Toh juga air itu mudah, nggak sulit. Kecuali air terbatas, ya harus dibagi untuk minum, untuk makan, untuk masak maksudnya. Kalau kita kan air melimpah. Wa furuduhu. Nah, selanjutnya fardunya wudhu ya. Fardunya wudhu. Niyatu raf'i hadasin. Pertama, niat menghilangkan hadas. Au ada'i fardhi sholatin, atau wudhu untuk melaksanakan fardunya sholat. Awit toharoti utawa bersuci. Li istibahati sholati, krono arahe dan wenangaken sholat, agar sah melaksanakan sholat. Waktunya niat kapan? Inda ghusli awali juz'in, ing dalam kawitane masuh bagian minal wajhi saking wajah. Fardunya wudhu yang pertama yaitu niat. Niatnya bagaimana? Pertama niat menghilangkan hadas minimal ya. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghori. Fardhu lillahi ta'ala. Waktunya niat bagaimana? Kapan? Ketika basuh muka. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Sunnah melafadzkan niat. Sebelum basuh muka, sunnah melafadzkan nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Itu sunnah. Kemudian pas basuh muka, nah dalam hati niat nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Bahasa Arab boleh, atau
Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Atau niat ingsun wudhu karena menghilangkan hukumnya hadas cilik fardu karena Allah Ta'ala. Yang menurut kalian mudah pakai bahasa apa? Yang penting tempatnya dalam hati bersamaan dengan basuh wajah. Itu niat. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Nah, wajah ini yang dibasuh adalah mulai tempat tumbuhnya rambut ini sampai janggut ini ya. Walaupun sudah nggak ada rambutnya. Guru IPS kan mikirkan masa ibu IPA ya. Nah, masa lalu, masa depan kan pikirnya. Ini botak, mau orang botak rambutnya segini. Yang wajib cuma ini aja. Yang dulu pernah tumbuh rambut itu lebar itu. Dari sini sampai sini. Kemudian dari telinga sampai telinga. Jadi bagian jari yang kelingking ini bagian wajah bagian tengah. Jempol wajah bagian pinggir. Nah, sampai sini ya. Kemudian usahakan ambil air. Itu air yang di tangan ini jangan sampai ketetesan air dari muka, karena kalau tetesan dari muka maka menjadi air mustakmal. Jadi usahakan jangan sampai ketetesan. Terus ketika tangan nempel, usahakan jangan sampai lepas gosoknya. Nah, 3 kali set. Kalau lepas ya ulangi lagi. Karena ketika lepas ini sudah mustakmal ini, tempelkan lagi mustakmal. Jadi nempel ya, nempel terus. Kalau nggak ada airnya, nggak enak ya. Usap aja. Basuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadaini, lan basuh tangan loro ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Basuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, basuh. Diratakan airnya. Wa mashu ba'dir roksi, lan ngusap sebagian sirah, mengusap sebagian kepala, bukan rambut ya, kepala. Yang disebut kepala ini apa? Ya, tempat tumbuhnya rambut. Kulit yang tempat tumbuhnya rambut. Meskipun nggak ada rambutnya, semua orang sudah botak, yaitu kulitnya nggak apa. Yang penting yang pernah ditumbuhi rambut kepala, ya, diusap sebagian wajibnya. Ya di sini boleh, atau di sini boleh. Yang penting tempat tumbuhnya rambut. Kalau sunahnya semua rata, set. Kulitnya harus kena. Kalau begini dok, tak sah. Yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Sela-sela jari ini harus digosok. Kalau disiram takutnya air enggak masuk lewat sini nanti. Yang keenam, tertib. Tertib itu watartibulan, tertib urut, mulai dari niat sampai basuh kaki harus urut. Enggak boleh kaki dulu baru saya nanya sendiri, enggak boleh. Harus urut, mulai wajah, basuh kedua tangan, masuk kepala, basuh kaki. Telinga hukumnya sunnah. Hidung sunnah. Kalau hidungan sebelum niat. Selanjutnya fi hukmi syaki qoblal faroghi minal wudu'i. Lau syaka lamun mamang sapa mutawaddi fi tadhiri adwin ing dalem nyuceni anggota qoblal faroghi ing dalem sadurunge rampung minal wudu'i saking wudu. Toharohu mongko nyucenono sapa mutawaddi. Wa malan anggota ba'dahu ing dalem sawuse au ba'dal faroghi utawa ing dalem sawuse rampung. Lam yusar mongko ora nglebeti apa sak. Seumpama kita wudu sampai basuh kepala, basuh telinga, tadi sudah basuh tangan apa belum ya?
Semua sebelum wudhu memang tangannya sudah basah, kan bisa jadi kan lupa. Tangan udah basah belum ya? Ya ulangilah mulai tangan nggak apa-apa. Tapi habis ngulangi tangan ya lanjutkan lagi, jangan tangan langsung kaki ndak. Habis tangan ya urutnya lagi lanjut. Itu ndak apa-apa. Lupa. Semua lupa kan siapa tahu. Ya. Hah? Oh ya. Sering lupa nggak wudhu gitu, Pak? Masa wudhu aja langsung tangan, Rik? Paman udah basah, Mas. Kosong. Ya kan ya, apapun bisa terjadi kan. Makanya tetap tak jelaskan nanti. Selanjutnya sunanul wudhu'i, sunahnya wudhu. Ini panjang ini tadi, separuh aja nanti. Pertama atasmiyatu, membaca bismillah. Sunahnya wudhu itu basuh tangan, bersihkan tangan, karena tanganan yang kita pakai wudhu nanti kan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Mabatil Fikih ada doanya. Allahumma fatiyadi mimma asika kulliha, lupa. Allahumma fatiyadi mimma asika kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku ini dari segala macam maksiat. Ya. Jadi sebelum wudhu basuh tangan, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiyadi mimma asika kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku dari segala macam maksiat. Boleh dalam hati aja kalau nggak hafal Arabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata, ora ono salat iku sah. Liman kadhe wong la wudu'a kang ora wudu sapa man. La wudu'a kang ora ono wudu lahu kadhe man. Wala wudu'a lan ora ono wudu iku sempurna. Liman kadhe wong lam yadhkur kang ora nyebut sapa man ismallahi ing asmane Allah alaihi ing atase wudu. Nah, iki maknane la sholata karo la wudu'a beda ya. Nek la sholata mau ora ana salat iku sah. Nek la wudu'a ora ana wudu iku sampurna. Jadi salat tidak sah apabila kita tidak wudu. Dan wudu tidak bisa disebut sempurna kalau kita tidak menyebut nama Allah. Jadi sunnah sebelum wudu baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ghuslul kafaini, nuli masuk telapak tangan loro sambil baca bismillah sambil basuh telapak tangan. Summa siwaku, nuli siwakan bikulli khosnin kelawan saben-saben perkara kang kasar. Illa lisoimi, kejaba kaduwe wong kang poso ba'da zawali ing dalam sawise lingsir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa, lamun ora yen toh ngabotaken supaya ingsun ala umati ing atase umat ingsun, la amartuhum mongko yakti merintah supaya ingsun ing umati bisiwaki kelawan siwakan ma'akuli wuduin sertane saben-saben wudu. Rawahu Malik wa Syafi'i. Jadi sunnah basuh kedua tangan, sunnah siwakan sebelum wudu dengan sesuatu yang kasar, sikat gigi lah. Sunnah sikat gigi. Boleh sikat gigi, boleh pakai kain, boleh. Yang penting dengan perkara yang kasar. Kecuali bagi orang yang puasa. Kalau orang puasa sudah waktu duhur, sudah tidak boleh siwakan, makruh. Sikat gigi juga tidak boleh, berkumur juga jangan. Ya, bagi orang yang puasa. Kecuali terpaksa ada sesuatu yang masuk ke mulut yang mengharuskan kita berkumur. Kasih sengaja tiba-tiba kemasukan apa ya? Hah? Iya, ya maksudku begitu. Astagfirullahaladzim. Kayak di itu loh. Ya saya jatuh tiba-tiba. Kue masuk apel.
Air 3 liter masuk. Gimana hukumnya, Syekh? Ya. Syekhnya terpaku. Ya, maksudnya kemasukan pasir seumpama. Ya, pas ada anak kecil main pasir dilempar pas kita mangap kan, wah kena harus berkumur. Ya itu tetap harus berkumur kalau itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa kok berkumur ya itu makruh. Kalau sudah, bahkan janganlah, tidak usah. Karena nanti habis kumur biasanya ada seger-segernya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Apalagi sudah lewat duhur kan, weh. Air itu jangan luar biasa. Sumal matmadodo kemudian berkumur, nuli berkumur. Ketemu wal istingsaku lan nyesep banyu irung, menghisap air dengan hidung. Maksudnya ya tidak dihisap sedalam-dalamnya, tidak dihisap sedikit langsung disemburkan untuk mengambil kotoran di hidung. Ini kalau tak praktekkan keluar ini isinya. Wal mubalaghatu lan banget-bangetaken fihima ing dalam matmadoh wal istingsak. Fihima li muftirin katuwe wong kang mokel, maksudnya wong sing wis buka, sudah buka puasa itu serius berkumur sama membersihkan hidung agar pas sholat sudah enteng. Wajam uhuma lan ngumpulaken istinsak wal mahmadoh bisalasi arofatin kelawan telung apa itu salasi arofatin hurofatin hurufin nih kono. Ya, Mas. Cabukan. Bahasa Jawa memang. Jadi berkumur dan membersihkan hidung ini bisa sekali asuhan air. Jadi sambil ngambil air ke mulut sambil ke hidung bareng. Wal istinsyaru lan nyemprotaken, disemburkan. Wa mashu kulli ra'sin lan ngusap sepakabehane sirah. Ya, jadi kepala kan wajibnya sebagian. Kalau sunnahnya seluruh kulit kepala. Wal uzuna ini lan kuping loro. Zohiron wa batinan. Luarnya dan dalamnya. Dalamnya pakai jari telunjuk, luarnya pakai jempol. Nah, ini set. Wa takhlilu sya'ri kasifin lan nyela-nyelani rambut kang ketel. Menyela-nyelai rambut yang tebal. Min lihyatin bayani saking jenggot wa aridin lan godek, tahu godek. Nah, kalau tebal itu yang kira-kira kita sulit melihat warna kulitnya, itu disebut tebal. Kalau panjang tapi warna kulitnya masih kelihatan, itu bukan tebal. Kayak orang Arab, nah ini nggak ada ini. Gimana nyala-nyalainnya orang nggak ada. Kan kalau tebal itu maksudnya apa? Kalau tebal itu kan air nggak perlu masuk, gitu loh. Tapi kita sunnah nyala-nyalai. Karena tebal kan air sulit masuk ke dalam kan, masa harus dicelup mukanya kan baru. Kalau kan begini aja kan bisa jadi air nggak masuk, itu nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar tebal loh. Tapi kalau nggak tebal ya harus basah kulitnya. Tapi kita sunnah menyela-nyelai ini. Nah. Mana lagi? Wa asob bi ilyadaini lan piro-piro drijine tangan loro bitasbiki kelawan nah apa jeli. Tasbiki apa Mas? Hah? Oh polo. Ya Mas.
Ngapurancang. Oh, tasbih. Ngapurancang itu begini loh. Di sela-selai apa? Jari-jari tangan ini di sela-selai sunnah ya. Warijla ini lan sikil loro min asfala saking isor. Bikin siriyadihi kelawan jentiane tangane mutawadi al yusro kang kiwo. Menyela-nyelai jari-jari kaki dengan kelingking tangan kiri. Kalau pas basuh kaki. Sunnahnya pakai kelingking tangan kiri. Kelingking tangan kiri. Biar kaki kanan pakai tangan kiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani teko ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Faqala mongko ngendika sapa Jibril, idza tawaddota nalikane wudu sapa sira fakhallil mongko nyela-nyelanono sapa sira lihyataka ing jenggot sira. Kata malaikat Jibril, kalau wudu itu sela-selai jenggot sunnah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, khallilu baina asabiakum. Hai baina asabiikum. Khallilu nyela-nyelanono sapa sira kabeh baina asabiikum ing dalem antarane driji sira kabeh. La yukhallilu mongko ora nyela-nyelani sapa Allah Gusti Allah bainaha ing dalem antarane asabiikum binari kelawan geni. Wailun utawi celaka iku lil aqabi kaduwe pira-pira wong kang ora masuh polok minan nari saking neraka. Maksudnya ini ancaman bagi orang yang tidak wudu, itu akan disiksa. Nggak wudu kan berarti nggak sholat, ya kan? Kalau sholat pasti wudu. Kalau wudu tanpa sholat ngawur berarti, ya kan? Sholat gak wudu ngawur. Yang penting kan ketok sholat ngono. Berarti tujuannya bukan untuk pada Allah. Wa tilkul a'dha'i salasan lan ngosoi anggota salasan ping telu. Setiap anggota badan anggota yang wudu itu diusap tiga kali. Wa yakula salasan lan yen toh maca salasan ping telu akhirahu ing dalem akhire wudu mustaqbilan hale madhep ilal kiblati maring kiblat. Rafi'an hale ngangkat yadaihi ing tangan lurune mutawaddi. Wa basarahu lan peningale mutawaddi ngangkat ilas samai maring langit. Walau a'ma senajan wuta. Maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wasallim. Itu doa setelah wudu, menghadap kiblat, menghadap langit, tangannya diangkat walaupun buta. Tetap sunahkan menghadap langit. Kalau di dalam ruangan yang penting ya niatnya menghadap langit. Kalau aku dulu pas di pondok nyari kelihatan langitnya, ya. Jadi nyari dulu mana. Tapi yang di rumah kan yang penting menghadap ke atas lah. Masa harus keluar masjid dulu kan ya sulit. Itu tadi doanya wudu. Wa yaqra'a inna anzalnahu ba'dahu kadzalika wa alam bisawab. Ini masih panjang, besok kita lanjutkan sunnah-sunnahnya wudu. Tadi yang saya ulang sedikit yang sudah disebutkan, membaca bismillah, baca ta'awud, baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu, kemudian siwakan atau sikat gigi, kemudian berkumur, menghisap air dengan hidung. Nah, itu sebelum wudu ya, sebelum niat. Kalau sudah niat, sunnahnya mengusap seluruh kepala, mengusap telinga, bukan membasuh ya,
Ngusap sama basuh beda. Kalau basuh itu harus ada airnya kita ambil. Kalau ngusap yang penting tangan kita basah, kita tempelkan, itu baru ngusap. Kalau basuh kan harus air kan bior itu basuh. Tangan juga harus bior, nggak boleh basahi. Nah ini ngusap namanya. Kalau kepala itu wajibnya ngusap, nggak harus bior. Kita basahi tangan kita, yang penting kulitnya kena air ya. Kalau rambutnya tebal ya usahakan airnya masuk. Bahkan kalau kepala itu kalau kita siram dok, walaupun nggak ada rambutnya itu nggak sah, karena wajibnya ngusap. Terus menggosok badan, menggosok anggota wudhu. Kemudian setelah wudhu disunahkan berdoa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku orang-orang yang suci, mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah aku golongan dari hamba-hambamu yang soleh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.